Shalom semuanya. Ya, saya minta dengan hormat, mari Bapak Ibu Saudara di belakang duduk di depan. Saya melihatnya makin kecil. Halo, ini di depan masih ada bangku-bangku yang kosong, silakan ayo. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak yang sudah mengenal saya? Saya baru kali kedua ke tempat ini. Halo, kok senyap ya? Bapak Ibu capek? Bapak Ibu capek? Mungkin habis 17 Agustusan capek. Wow, ini masih ada yang kosong. Silakan Bapak Ibu. Ya, bagi yang belum mengenal saya, itu Bapak, ayo Ibu-ibu yang di belakang, mari silakan. Ini kursi ini untuk kita, untuk ketemu sama Tuhan. Ayo, supaya kita bisa melihat dari dekat. Ya, nama saya Rika, tentunya sudah tahu. Yang di depan ini suami saya, namanya Pak James. Saya kebetulan bersama anak saya, dan anak saya lagi ada urusan untuk di kampus. Ya, tadi saya punya seorang putri namanya Kesia. Sekarang sudah tumbuh besar, Pak Sam, udah mau wisuda. Jadi ya luar biasa kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita sudah mengalami Tuhan, hidup kita nggak boleh sama loh. Hari bertambah hari bukan bertambah baik. Bagaimana kita bisa merasakan kemerdekaan Tuhan kalau kita sendiri belum bisa merdeka untuk menyembah Tuhan? Masih terikat. Bagaimana kompor tadi sudah dimatiin belum? Pintu sudah dikunci belum? Itu hal kecil. Saudara, kalau saudara tahu hembusan musuh, makin hari itu makin dahsyat. Kalau saudara sendiri tidak suka atau enggak sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan dan memegang perjanjiannya, Bapak Ibu gampang diserang namanya sakit takut, sakit khawatir, sakit cemas. Halo, ini benar-benar realita yang terjadi. Dan apakah saudara masih tenang-tenang? Penyembahan saudara masih ada ayem? Saudara, hari Tuhan sudah dekat. Kalau datangnya hujan saja saudara, tanda-tanda datangnya hujan saudara tahu. Masa tanda-tanda kedatangan Tuhan saudara gak tahu? Yang membuat kita susah menyembah kepada Tuhan, merdeka menyembah Tuhan, karena saudara masih simpan sampah. Halo, pastikan Bapak Ibu Saudara, yang di sebelah saudara itu adalah saudara kasih. Jangan sampai saudara di dalam gereja ini, tapi saudara masih terikat namanya kepahitan. Saudara belum merdeka dari kepahitan, dari kekecewaan. Saudara orang-orang tidak bisa menyembah dengan Tuhan, itu gak enak. Saya dikasih tema merdeka, tapi kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kita nggak bisa berenang, tapi kita mau menolong orang yang kecemplung atau tenggelam, kelelep. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Pasti kita ikut tenggelam. Wow, masih ada bahaya. Kita nyanyi ya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus,
Serius. Kalau masa kekeringan sekarang akan tiba, inilah saatnya orang-orang pilihan Tuhan mengalami perbedaan antara orang-orang yang suka menyembah Tuhan dan menyembah ilah lain. Kelihatan sekarang. Kalau kita belum bisa merdeka dari hidup kita untuk menyembah Tuhan, merdeka dari berhala-berhala kita, merdeka dari apapun yang bukan dari Tuhan, saudara susah untuk menyembah Tuhan. Boleh pemain drum, pemain musik maju ke depan. Saudara, saya harap waktu saya pulang dari tempat ini dan Bapak Ibu pulang dari tempat ini, hidup saudara, iman saudara mengalami ekspansi, mengalami perluasan, mengalami perlebaran, mengalami kenaikan level iman. Saya percaya jemaat di tempat ini akan berapi-api, menyala-nyala, bersemangat di dalam menyembah Tuhan. Karena hidup kita itu sudah ditebus, sudah dimerdekakan, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kebaikan kita. Tuhan gak minta opo-opo dari kita. Tuhan hanya minta hati kita. Kita diciptakan, dijadikan hanya untuk menjadi penyembah. Saya melihat masih banyak kekhawatiran di tempat ini, masih banyak ketakutan di tempat ini. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai akan dirimu, keindahanmu memudahkan
merdeka dalam hidup kita. Saudara merdeka bukan karena ketaatan saudara. Saudara merdeka bukan karena kebaikan saudara. Oh ya wes, kalau gitu nggak perlu taat-taat, nggak perlu menyembah Tuhan, nggak perlu melayani Tuhan. Bukan itu. Tapi saudara, hidup saudara yang harusnya, yang dirajam, dimahkotai duri, saudara harusnya masih hidup dalam perbudakan. Saudara dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Perubahan akan terjadi kalau kita mau. Perubahan, kedewasaan seseorang itu bukan paksaan, tetapi karena pilihan, karena keputusan. Saudara mau terus hidup merasa miskin, merasa paling nelongso, merasa paling sial, merasa paling tersakiti, merasa jadi korban. Itu pilihan. Kalau saudara merasa bahwa ketika firman hari ini dibukakan, hidupku nggak boleh sama lagi, aku nggak belum mulai lagi, aku nggak boleh mau bersungut-sungut lagi, karena hidupku sudah ditebus. Aku bukan budak miskin lagi, aku bukan budak kegagalan lagi, tapi aku wis merdeka. Ibu tadi kesaksian merdeka dari kekecewaan, merdeka dari kesalahan, merasa bersalah. Nggak enak loh. Hidup dalam intimidasi itu nggak enak. Tapi ibu tadi kesaksian, saya merdeka dari rasa bersalah. Yang bisa mengampuni cuma satu pribadi, yaitu namanya Yesus. Makanya kita nggak bisa nyogok Tuhan. Emang kalau kita sudah nyembah bagus, semua sudah selesai. Tuhan mau ketika kita sudah dimerdekakan, kita juga menularkan kemerdekaan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Merdeka itu artinya apa? Merdeka itu bebas. Kalau saudara dalam menyembah Tuhan aja masih terikat, gimana bisa melayani jiwa-jiwa di luar sana yang terikat? Saudara, saya tuh senang dengan Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang jujur, tulus, pada orang cinta damai ada masa depan. Jujur, aku belum bisa ngampuni Tuhan. Aku ini kok masih gampang marah, masih kecewa dengan keadaan. Jujurlah. Kau bisa mengampuni bukan karena kekuatanmu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena Roh Kudus. Selama masih ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah memerdekakan kita, harusnya kita menderita, hanya bergaul karib dengan Tuhan. Merdeka karena Yesus, bukan karena ketaatan dan kebaikan kita. Berapa banyak orang-orang beribadah tetapi masih terikat dengan kehidupan yang jahat. Berapa banyak? Tapi ketika ada Yesus, pasti ada kemerdekaan. Makanya Yohanes 8:32, dan kamu akan memetik kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan. Ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan, hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya tidak lagi dibelenggu dengan rasa ketakutan, kekuatan.
kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Orang yang sudah dimerdekakan, hidupnya itu gampang memberi pengampunan, memberi hidup untuk Tuhan, dan lain sebagainya. Yang pertama, ketika ada Yesus kita pasti merdeka. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ketika ada Yesus pasti kita puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dunia tidak menjadi daya tarik lagi bagi kita, karena kita sudah puas. Saya kalau di hadirat Tuhan, kalau tidak ada aktivitas Bapak, begitu saya bangun jam 5 pagi, saya di hadirat saya nggak mau keluar. Karena ketika keluar dari hadirat, keluar dari pintu rumah, berita-berita, masalah, ketakutan, semua kecemasan sudah menunggu di depan pintu. Teman saya barusan tanya sama saya, ini bagaimana kalau Indonesia tahun 2030 habis? Saya bilang, kita nggak perlu pikirkan yang itu. Kalau itu pun terjadi karena itu penggenapan firman. Tapi bagianmu dan bagianmu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali kedua. Selain engkau sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali kedua, apakah engkau sudah melihat kanan kirimu, muka belakangmu sudah diselamatkan? Sudah terima Yesus? Atau engkau masih egois? Orang merdeka itu gak egois. Sekalipun musuhnya pun diampuni. Sekalipun orang itu pernah menyakiti kita, melukai kita, menikung kita dari belakang, kalau orang sudah merdeka, hidupnya penuh belas kasihan, dia akan mendoakan orang itu. Apalagi kalau sesama pelayan. Saudara, hari-hari ini kita harus praktek firman. Kalau kita sudah merdeka, tujuannya cuma satu, kita dimuridkan untuk memuridkan. Itu amanat agungnya Tuhan, menjadikan semua itu murid Kristus. Lewat apa? Kehidupan kita sehari-hari, lewat ucapan kita, lewat keputusan kita, orang itu bisa melihat kita. Hari-hari ini kalau nggak percaya, Bapak Ibu Saudara di luar sana, kalau saudara salah memilih komunitas, salah memilih lingkungan, saudara makin hari makin menurun rohani saudara. Iman saudara bukan tambah naik. Contoh jadi terang bagaimana? Kan kita sudah ditebus, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Justru orang-orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sudah gelap, kekelaman melanda bumi, dia akan bangkit untuk menggenapi yang namanya Yesaya 60 ayat 1. Kita nggak ikut takut, kita nggak ikut cemas, kita nggak ikut khawatir, karena kita ada jaminan. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Di luar Kristus tidak ada kepastian, di dalam Yesus ada kepastian. Fenomena ketakutan massal itu hari-hari ini terjadi. Dalam sehari saya mau selingin orang dengan penyakit yang sama namanya ketakutan, bisa dengan case yang berbeda, tetapi ujung-ujungnya karena ketakutan. Mereka punya segalanya, tapi ketakutan itu melanda dia. Bahkan ketakutan itu juga melanda hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya ini membuktikan Maliaki 3 ayat 18 yang digenapi. Yang digoncang itu dimulai dari bait Allah.
Yeskel 9 ayat 6. Jangan singgung orang yang ada tanda T. Tapi taruna-taruna muda, orang-orang tua, anak-anak darah, musnahkan dia, bunuh dia. Yang tahu banyak dituntut banyak. Kira-kira kalau kondisi seperti ini kita mau lari kemana? Kita nggak bisa lagi ngomong, aku sudah melayani Tuhan, sudah berkhotbah, jadi seorang pendoa, worship leader, tapi masih keterikatan dengan ketakutan, masih terikat dengan kecemasan, masih terikat dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong, ini seorang pemuji, suaranya bagus. Kalau dia memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, lawatan terjadi. Dia mengalami ketakutan, kecemasan yang tidak beralasan. Gak jaminan loh. Kita sudah beli di mimbar, sudah baptis ratusan orang, jadi seorang pendoa puluhan tahun, jadi pengkhotbah mungkin sudah puluhan tahun. Itu mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Gak jaminan. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini akan membuktikan tahun-tahun ini orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kemerdekaan melalui kasih karunia Tuhan, hidupnya mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walau sana-sana pusing, sana-sana susah. Kenapa hidup kita mesti ditentukan oleh perkataan manusia? Ditentukan oleh keadaan, situasi, kondisi. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Dunia boleh ngomong apa saja, tapi kalau kita mau menjadi harta kesayangannya Tuhan, saya mengalir seperti yang Roh Kudus mau. Saya hanya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Kalau kita mau menjadi harta kesayangannya Tuhan, di dalam Keluaran 19 ayat 5, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku dan memegang perjanjianku, maka engkau akan disebut sebagai harta kesayanganku sendiri, karena Dia yang mempunyai langit dan bumi. Sini ada. Jadi sekarang kita kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai langit dan bumi. Kalau kita sebagai harta kesayangannya Bapa, nggak usah takut, karena Bapamu sanggup menyediakan apa yang engkau perlukan. Mau melayani nggak usah takut, nggak usah takut memberi. Justru di tanah-tanah yang kering, justru di dalam keadaan yang saat ini sedang gersang, belajarlah seperti Isa menabur, maka dia akan menuai 100 kali lipat ganda. Saya ke tempat ini, saya sudah ngomong waktu itu sama Pak Sen, saya ingin jadi berkat buat saudara-saudara yang ada di Semarang. Silakan, kapan? Tapi waktunya terus mepet. Sampai kemarin sebenarnya saya mau undur lagi karena anak saya datang, tapi Tuhan bilang tidak boleh. Dan saya lupa tanggal 31 saya mesti ngisi di salah satu gereja di Surabaya. Saudara, kehidupan kita cuma satu, teladannya Yesus. Kalau Yesus sudah berkorban, kita pun juga harus berkorban. Pelayanan itu memberi, bukan menerima. Pelayanan itu memberi
diberkati karena engkau sudah diberkati. Pelayanan Yesus selama 3,5 tahun menyembuhkan, memulihkan, memuridkan. Fenomena ketakutan itu Tuhan jauh-jauh sudah ngomong sama saya. Sebelum memasuki tahun 2025, Tuhan jelas ngomong sama saya di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 27. Bukankah itu keberadaan kita orang-orang akhir zaman sama seperti murid-murid Yesus? Setiap minggu dengar khotbah, betul Pak Saya? Doa malam juga dengar khotbah. Ibadah persekutuan wanita juga dengar khotbah. Bahkan murid-murid Yesus melihat Tuhan membuat mujizat. Ingat ceritanya? Pada waktu itu murid orang banyak itu disuruh pulang sama Tuhan. Murid-muridnya sedang berlayar. Yesus sendirian naik ke bukit untuk berdoa. Tepat jam 3 pagi, kapal murid-muridnya kena angin sakal. Yesus di situ dengan tujuan menolong. Tapi murid-muridnya ngomong apa? Hantu. Menganggap dia hantu. Berapa banyak di antara kita sudah melayani Tuhan, mendengarkan firman yang sama, jangan takut, jangan takut. Hai, jangan takut. Ini aku. Hai, ini aku. Janganlah takut. Takut. Nanti kalau beli beras mahal. Ingat loh, Roma 14 ayat 17. Soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Yang pertama, kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. 3 hal itu ada nggak dalam diri kita? Orang kalau tidak ada kebenaran, karena firman Tuhan ngomong di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kemerdekaan, di situ pasti ada damai sejahtera. Lah saudara, loh kok hidup kita ditentukan oleh beras? Hidup kita kok ditentukan oleh uang? Saudara, saya bukan menyombongkan diri. Waktu saya melayani orang-orang yang sulit menurut saya, itu kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa menuntun, itu kasih karunia Tuhan. Hidup kita harus jadi dampak, hidup kita harus jadi terang. Kemerdekaannya di sini yang dimaksud itu mengimpartasikan. Hidup kita harus mengimpartasikan kemenangan, kemerdekaan yang kita alami. Kalau kita melihat saudara kita masih terikat ketakutan, kekhawatiran menghadapi kehidupan yang nyata ini, kita bisa ngomong. Firman Tuhan ngomong, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Yes, Holy Spirit. Atau ketika saya dipertemukan dengan beberapa, menurut saya ini nggak mungkin saya bisa menolong, menuntut, terlalu berat secara manusia. Tapi karena saya sudah mengalami kemenangan, kemerdekaan. Bukankah Yesus menciptakan segala sesuatu dengan ucapan, dengan perkataan? Makanya mulut kita jangan suka ngomong yang negatif. Hari-hari ini mulut kita yang sudah mengalami kemerdekaan Tuhan, ngomong yang positif. Filipi 4 ayat 8, pikirkan semua perkara-perkara di atas. Waktu kita ngomong kekurangan, maka kekurangan akan datang melayani kita. Orang yang sudah merdeka, sudah menang, gak takut kekurangan, sebab kita tidak akan kekurangan, tapi berkelimpahan. Kan Matius 6 ayat 32 sudah menjamin semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di bumi, tapi Bapakmu tahu apa yang kau perlu. Halo, saudara, jangan takut. Cuman saya bilang begini, gimana? Roh Kudus mau gampang bangkitkan passionnya.
yang satu itu nilainya sudah T. Bagaimana saya menolong? Yang satu dua sudah ratusan M. Bagaimana saya menuntut? Inilah kalau saya sudah merdeka, saya bisa merdekakan orang terikat hutang lewat tuntunan jelas. Dia tidur bisa terbangun 14 kali. Menurut saudara tidur apa enggak? Every day. Di tengah-tengah kegelapan, gimana kita bisa memerdekakan mereka yang terikat, terbelenggu? Bukan kita bayarin utang, saya bayarin utangnya nggak mungkin. Saya nggak punya uang segitu. Hidup saya dicukupkan oleh Tuhan, cukup untuk melayani, cukup untuk mau makan, cukup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya sudah tidak punya agenda bersama suami saya. Keluarga saya agendanya hanya menggenapi agendanya Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa, tidak ada yang lain. Waktu saya melihat orang ini kasihan, Tuhan cuma bilang tuntun. Saudara tahu hutangnya yang ratusan M sudah terbayar setahun. Terus saudara mau melayani Tuhan, tapi saudara tidak bisa menang. Menang dulu dengan dirimu. Ketakutan tidak akan menambah apapun, kekhawatiran tidak akan menambah apapun. Mau melayani takut, nanti uangnya habis, wira-wiri. Di dalam hati-hatikannya Tuhan tidak ada yang namanya kekurangan. Kelimpahan yang terjadi. Waktu kita sudah disembuhkan, merdeka dari penyakit, kita keluar untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saya disembuhkan dari lumpuh, tapi begitu ada orang yang sakit kanker stadium 4, sudah diangkat 2 payudaranya. Bagaimana kesembuhan yang saya alami? Bagaimana kemerdekaan yang saya alami? Saya telah dimerdekakan dari sakit itu, bisa mengimpartasi orang lain, bisa menyembuhkan orang lain. Karena firman Tuhan katakan, firman itu dekat dengan mulut kita. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman itu ada di mulut kita. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan mulut kita. Saya ngomong anak saya lulus benar. Paginya saya ngomong lulus, besok anak saya benar-benar lulus. Apa yang perlu kita takutkan? Gak ada. Saya katakan sama ibu yang duduk di kursi roda itu, ibu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Ibu bangkit dari kursi roda yang tadinya didorong sama suaminya, gak berdaya. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan saya perkatakan perkataan firman, perkataan iman. Ibu ini bangkit berjalan dan sekarang sudah pulang ke rumahnya, beraktivitas seperti sedia kala, bisa masak, bisa bersih-bersih rumah. Seneng gak memerdekakan orang? Saya melihat orang-orang tidak punya uang untuk berobat, saya punya belas kasihan Tuhan. Saya nggak bisa ngasih uang menyubsidi untuk dia berobat, tapi saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan lewat kehidupan saya, lewat mulut saya, lewat tangan saya, lewat kaki saya. Dia disembuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu merdeka. Jangan nyanyinya pagi masalah, siang masalah, malam masalah, sore pun masalah.
orang-orang yang punya masalah dengan ketakutan, kekhawatiran, masalah apapun, bukan hanya masalah hutang, penyakit pun, ekonomi pun, semuanya. Saudara, ada tisu nggak? Ya, saya mau, makasih Pak Seth. Saya mau sederhanakan. Kalau Bapak Ibu bangun pagi, yang di muka saudara sudah masalah, siang masalah, sore masalah, malam juga masalah. Kira-kira lama-lama iman saudara merosot enggak? Ketika engkau sudah memikirkan masalah, berarti engkau memanggil masalah datang. Justru saat kita di dalam masalah, kita harus keluar. Bagaimana kita jadi pemenang? Masalah nggak terus dipikirin. Kau pikirin, lama-lama menyiksa tubuh. Sakit penyakit datang, imun drop dan lain sebagainya. Kalau namanya merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, kebencian, kekecewaan, merdeka dari kegagalan, merdeka dari trauma-trauma masa lalu, hidup kita berbeda. Tujuan Tuhan memuridkan jiwa-jiwa itu lebih efektif dengan kesaksian hidup daripada kita ngomong gini, Yesus baik ya, dari dulu saya tahu Yesus baik. Yesus penyelamat, ya dari dulu saya tahu Yesus penyelamat. Tapi generasi sekarang perlu bukti, bukan janji. Bagaimana kehidupan kita sudah mengalami kemerdekaan Yesus di kayu salib, menjadi bukti dari kebenaran firman Tuhan. Orang lihat kita lihat Yesus, orang lihat kita lihat firman, orang lihat kita lihat mujizat, orang lihat kita mengalami mujizat yang dahsyat. Berapa banyak saya kalau melayani nggak peduli agamamu apa. Kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, karena Tuhan datang hanya untuk orang-orang membutuhkan pertolongannya. Saya baptis orang dari Buddha, dari Muslim, dari mana aja. Penginjilan saya lewat kesaksian hidup. Firman menjadi daging. Jangan gajah dibelakoni, iso khotbah iso nglakoni. Jakoni iso ngajar. Ya toh? Hidup kita harus benar-benar jadi realitanya Tuhan. Merdeka. Kelemahan kita itu apa sih? Karena kita itu nggak mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saya dan Bapak Ibu Saudara punya kuasa yang sama. Halo? Yang menjadi masalah karena Bapak Ibu Saudara malas datang ke hadirat. Kalau saya rajin, masalah itu bisa diselesaikan di hadirat loh. Lihat orang-orang yang rajin memuji menyembah, semuanya akan mengalami ekspansi. Bukan cuma di dalam bisnisnya, usahanya, bukan hanya jemaatnya, tapi gerejanya pun juga akan mengalami ekspansi. Harus kuat menyembah. Mandek kok nggak bisa minta pertolongan siapapun. Yang bisa menolong kita cuma Yesus, yang telah rela memberikan nyawanya bagi kita. Sakit hati kok dipegang terus. Saya nggak ngerti di sini, saya masih Tuhan suruh ngomong, ayo bangun dari sakit hati, keluar dari kekecewaan, keluar dari kemarahan. Sampai sini Bapak Ibu paham yang saya ngerti, nangkep yang saya bagikan, menangkep sampai tangan. Pulang dari tempat ini, buang semua sampah-sampah itu. Kita nggak bisa melayani dengan sampah-sampah itu.
Kalau saudara kita, teman kita pernah menyakiti kita, melukai kita, dia datang ke kita karena kita sudah merdeka, kita sudah diampuni, kita juga harus mengampuni supaya jiwa-jiwa di tempat ini makin hari makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Karena di sini ada mujizat pertama kali tercurah terjadi di Kana, terjadi di tempat ini, air jadi anggur. Orang yang datang ke tempat ini sakit pulang sembuh, yang kekurangan pulang dipulihkan, yang mengalami kegagalan dalam bisnis usaha pulang dari tempat ini dipulihkan, yang sakit encor rematik sembuh, sakit kanker sembuh. Kalau kita sudah diberikan bukan untuk kita lagi. Selamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Miliki kasih Yesus. Jangan egois. Waktu ini tinggal sedikit. 2030 tinggal berapa? 5 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mempersiapkan diri mulai hari ini, kedatangan Tuhan bukan urusan kita. Tapi waktu Tuhan datang kita sudah ready, itu yang penting. Waktu dimintain pertanggungjawaban kita bisa memberi tanggung jawab. Sudah berapa banyak engkau memuridkan orang? Sudah berapa banyak engkau menyembuhkan orang? Sudah berapa banyak firman yang kita terima itu kita hidupi? Itu penting. Jangan mau lagi dalam ketakutan. Datang lagi sama saya di hari yang sama, gak bisa tidur 1 minggu, gak kekurangan apa-apa. Saya berani jamin gak kekurangan apa-apa, karena saya mengenal. Kenapa tiba-tiba ada ketakutan yang melanda? Orang kalau suki punya semuanya, ketakutannya cuma satu. Mau naruh aset di mana? Mau emasnya mau dicor? Atau mau apa? Itulah kalau orang tidak mengandalkan Tuhan. Apakah dia nggak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh? Ya itulah ujiannya. Supaya orang itu makin mengandalkan Tuhan. Bahwa sekalipun kita punya uang, kita punya harta melimpah, tapi kalau tidak ada Yesus, takut, tetap takut. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka dari ketakutan? Ya, hidup kita harus sama seperti Yesus, supaya waktu kita ngomong sesuatu, orang itu percaya lalu menerima Yesus. Betul? Betul? Kalau kita sudah menerima namanya, kemenangan dari Tuhan, kemenangan itu harus kita bagikan. Dalam Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau melayani orang yang gampang diatur Tuhan, tapi kalau melayani, kita sudah melayani, memberi, berkorban, tetapi masih aja kurang. Kalau kita sudah bisa melayani dia, bisa menundukkan dia sesuai dengan kehendak Kristus, itu namanya kita sudah merdeka, dan orang itu mengalami impartasi, dimerdekakan. Bukankah kita sebelum sungguh-sungguh mengenal Tuhan juga raja ngeyel? Halo? Iya. Kalau sekarang kita sibuk dengan mikirkan keadaan kita, lalu kita melihat di sekeliling kita saudara kita belum terima Yesus,
teman-teman kita, sahabat kita belum terima Yesus. Jangan sibuk mikirkan nanti piye tahun 2030. Itu bukan urusan kita. Urusan kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Sebelum dia datang, harus banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Bagaimana terang itu menjadi dampak? Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa sederhana, bahasa bumi mengampuni saja saudara belum bisa, gimana kita bisa belajar tentang bahasa surga? Nggak mungkin. Saya nggak akan mengajar yang dalam karena saya bukan ngajar, tapi biar Pak Sen nanti yang menerjemahkan. Saya mau pakai bahasa sehari-hari saja. Hari-hari ini siapa yang suka nonton TikTok, multimedia, YouTube dan lain sebagainya? Nggak ada yang ngomong baik kan Pak? Semua menakutkan kan? Itu realita dunia. Makanya kita harus berpindah ke dalam realitanya Tuhan. Kalau kita masih kesedot di situ, kita mendengarkan yang nggak perlu kita dengarkan. Kalau kita mendengar, menonton sebagai wawasan dan untuk kita doakan. Kita harus tahu keadaan, tapi bukan untuk membuat kita takut. Seluruh keadaan yang ada di sekitar kita, pastikan tidak bisa merubah kehidupan saudara. Lalu keadaan yang ada di sekitar kita, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pastikan dia tidak bisa mengubah kehidupan kita. Tetapi kehadiran kita akan mengubah keadaan yang tidak baik ini menjadi baik. Itu tujuan Tuhan, dimerdekakan untuk memerdekakan. Kau boleh mendengar berita, TikTok, YouTube, Twitter, TV, dan lain sebagainya. Dan kau boleh mendengar, mungkin saudara-saudara di sekitarmu ngomong, ini bisnis sepi. Mau beli beras saja susah, mau bayar SPP anak susah, lain sebagainya. Tapi keadaan itu tidak bisa memprovokasi kita, mengubah iman kita kepada Kristus berubah. Tetapi kedatangan saya dan saudara di tengah-tengah kondisi mereka seperti itu mampu membuat mereka tenang, mampu membuat iman mereka bahagia. Itulah kehadiran kita. Kehadiran Yesus mampu mengubah kenyataan yang tidak baik menjadi baik. Siapa yang sakit ketemu Yesus tetap sakit? Enggak. Bartimeus ketemu Yesus sembuh, matanya bisa melihat. Sakius mafia ketika berjumpa dengan Yesus bertobat, mengembalikan 4 kali lipat. Siapa lagi? Wanita pendaraan 12 tahun waktu berjumpa dengan Yesus, pendaranya berhenti. Lah orang ini ketemu sama kita kok sami mawon, malah kita yang kesedot ikut-ikutan gosip. Nah ini yang nggak benar. Kalau engkau ketemu kumpulan-kumpulan yang suka gosip, suka bersemut-semut, suka mengeluh, karena itu realita. Untuk mengalahkan realitanya dunia, kenyataan yang ada di dunia, kita harus naik di hadirat Tuhan supaya kita bisa membawa realitanya Tuhan, yaitu surga terjadi di bumi. Dipermuliakanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang menghadirkan bukan Yesus lagi, kita, saya dan saudara. Orang sakit kita doakan sembuh. Masa Pak Sam kalau ke jemaatnya yang kekurangan, misalkan nggak punya beras, hari ini nggak bisa makan, cuman rapat takaralapa syakat takaralapa, amin, besok Bu Tuhan buat mujizat, nggak mungkin. Kita mesti bawa beras, betul Pak Sam? Bagaimana kita mengubah keadaan realita yang tidak pasti ini menjadi pasti di dalam Yesus? Yesus mengutus kita untuk menjadi berkat,
menggantikan dia. Kita menjadi Yesus, Yesus kecil, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan di bumi. Lalu kita masih badai takut aja belum selesai. Mau ngasih orang, mau jadi terang, mau memuridkan, mau jadi dapat di marketplace, kita saja takut melangkah. Kalau di dalam pelayanan kita sudah takut, gimana kita bisa memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang di dalam ketakutan? Banyak loh Bapak Ibu Saudara. Ayo bangkit. Ayo bangkit, mulai bangkit, suka menyembah, bergaul dengan firman. Di masa-masa sulit kita cukup mengalami Mazmur 27 ayat 4. Seperti Daud, yang kuingini, yang kurindukan, tinggal di dalam bait-Mu. Banyak ibadah, banyak mengucap syukur. Dunia banyak mengeluh, kita banyak mengucap syukur. Dunia ngomong sepi, kita rame. Dunia ngomong gagal, kita berhasil. Dunia ngomong bodoh, kita pintar. Itu realitanya Tuhan, sekalipun belum melihat. Di 2 Korintus 5 ayat 7, kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya enggak kalau pelayanan kita mengalami terobosan? Tergantung ucapan kita. Percaya enggak kalau keluarga kita pasti dipulihkan? Tergantung apa yang kita pikirkan, kita ucapkan. Percaya enggak bisnismu, tokomu diberkati Tuhan? Tergantung apa yang kau pikirkan dan yang kau ucapkan. Karena iman itu adanya di hati. Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia berharap juga. Yesus, Allah di hidupku, bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus Allah bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Bapak Ibu, itu yang saya bisa bagikan. Menang dulu dari kepahitan, menang dulu dari kekecewaan. Muka-muka kecewa itu kelihatan loh. Lihat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa saudara lagi diproses, ditinggal orang dicintainya, wajahnya sudah seperti teror? Saudara baru ditipu, sudah nggak Tuhan-Tuhanan. Saudara baru diproses dengan teman seiman, saudara seiman, padahal proses itu baik. Kalau kita nggak diproses dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita nggak mungkin dewasa. Dewasa itu ada prosesnya. Kita diproses untuk menjadi dewasa. Kalau kita nggak diproses, lewat dorongan proses itulah kita tadinya nggak mau melayani, jadi melayani. Yang tadinya egois, jadi nggak egois. Karena yang diproses itu manusia dosa kita, manusia lama kita, kesombongan kita, seperti yang tadi saya layani. Kenapa bisnismu jadi hancur? Yang pertama yang harus kamu lakukan, introspeksi
sedih. Cara saya menuntun orang begitu. Iya, saya serakah, saya ambisi. Ketika engkau sudah menyadari seperti Daud, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan ya Tuhan? Bebaskan aku dari yang tidak aku sadari. Baru di situ Tuhan bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sendiri mau bersepakat dengan firman-Nya. Mengampuni perintah, mengasihi perintah, gak bisa ditawar. Mengasihi, mengampuni gak bisa dipisahkan. Kalau engkau mengampuni, aku mengampuni, tapi ketemu gak mau, belum selesai. Mengampuni, mengasihi, dan melupakan. Jangan bilang aku sudah selesai kok. Kalau kita masih ketemu orang yang masih mukanya kayak terong, belum selesai. Nanti susah saudara menyembah Tuhan. Sakit penyakit saya mau katakan ya, cancer, tumor, jantung, semuanya berasal dari kepahitan. Kegagalan, kehancuran juga berasal dari kekecewaan. Mulai sekarang pergunakan mulut kita untuk mengucapkan berkat. Jangan perkatakan yang sia-sia. Jangan mau tinggal di dalam dosa lagi. Yang suka judi bertobat, yang suka mabuk minum bertobat. Kau harus menyadari di dalam 2 Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Percaya kalau hidup kita sesuai firman, berkat itu terus melimpah, terus melimpah. Saya kalau ngomong tentang berkat Bapak Ibu, banyak yang saya saksikan. Waktu saya bangun bisa bernapas, itu sudah berkat. Kalau mau menghitung berkat Tuhan, jari kita, hitung-hitungan angka yang kita pakai nggak cukup, karena setiap hari itu berkat. Oleh kanan kiri, suami sehat, istri sehat, anak sehat, berkat. Tapi kenapa kita nggak bisa mengucap syukur? Bertobat ya, jangan kalau bangun pagi itu lihatnya masalah. Kalau bangun pagi langsung, to worship you I live, to worship you I live to worship you. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga pikiran kita, supaya menjadi damai, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang yang kita layani, menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri muka belakang, menjadi berkat bagi lingkungan kota dan bangsa ini. Itu yang perlu kita lakukan. Bangun langsung bersungut-sungut. Setiap hari ketika saya bangun, napasan masih ada. Langsung ngomong, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bisa nggak
belum selamat. Sedihlah ketika kita tidak bisa memberi. Kita diciptakan, dijadikan bukan untuk memiliki hutang, bukan terikat dengan hutang, tapi kita diciptakan untuk memberi, memberkati, meminjami, bukan meminjam. Jangan pelit-pelit terus deklarasi, ucapkan. Deklarasi itu mengucapkan, terus mengucapkan. Sekalipun belum melihat perubahan, tapi kita percaya bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu terjadi saat kita menyembah. Mujizat itu terjadi saat kita berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara ini jangan malas nyembah. Musuh itu mau membunuh saya beberapa kali. 4 kali saya bermati karena asma akut. Saya dikasih lumpuh total, saya dikasih tumor di salah satu payudara saya. Tapi mujizat demi mujizat terjadi sampai hari ini. Mujizat masih terjadi. Saya ngomong sama Tuhan, nggak apa-apa, saya lumpuh, tapi kan mulut saya masih bisa ngomong. Selama mulut kita masih bisa berbicara, kita bisa memanggil kerajaannya digenapi. Satu ketika saya minta rumah, saya bilang, Tuhan, kalau saya punya rumah di surga, saya harus punya rumah di bumi. Tuhan ngomong apa? Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon anggur, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan lain sebagainya, tetapi aku akan tetap beria-ria. Karena apa? Saya mengenal Tuhan yang menciptakan saya, menjadikan saya yakin akan disediakan rumah. Saya doa saya begitu. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya Tuhan menyediakan. Bagian saya adakan penyelarasan. Penyelarasan artinya membuang semua hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Warisan-warisan dosa itu saya buang. Jangan suami istri kalau ada masalah sampai matahari terbenam, yang perempuan nyengkur ke sana, yang suami nyengkur ke sini, 3 hari. Ingat, musuh menanam benih, menabur benih. Setan menabur benih lalang pada waktu kita tertidur. Kalau ada masalah cepat selesaikan. Masalah dengan jemaat cepat selesaikan. Masalah dengan pemimpin cepat selesaikan. Supaya makin banyak jiwa-jiwa dipulihkan di tempat ini, makin banyak jiwa-jiwa diberkati di tempat ini, dan gereja ini akan mengalami ekspansi. Hanya menyembah, jangan pakai mulut kita bersungut-sungut terus. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Apakah saya ternyata menjauhkan saya dari Tuhan? Tidak. Dan malah buat iblis itu kayak boleh lumpuh, mulutku masih bisa menyembah. Saya kalau jalan ke kamar juga bisa mesum. Tapi lihat, kuasa berkata mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Jangan pernah memadu, Pak, medannya sulit. Kalau saya suruh nginjil ke sana, ini katanya mau menjadikan semua bangsa murid Kristus. Karena engkau sendiri yang sudah membatasi karya Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita ngomong di medan yang sulit pun ngomong, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya.
bukan cuma bapak ibu saudara saja. Setiap kita punya masalah itu harus disyukuri, karena ada banyak masalah kita jadi intim sama Tuhan, kita akhirnya jadi mengandalkan Tuhan. Yang tadi saya ceritakan, semua berkelimpahan ya jauh dari Tuhan, adanya cuma sebentar terbang ke sana, terbang ke sono, ke sini, ke situ, nggak tahu tujuan hidupnya. Diberkati untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan lewat penginjil, lewat orang-orang kudusnya. Sekarang sudah ngerti, ketika dia diberkati, tujuannya untuk menyiapkan kedatangan Tuhan. Halo Bapak Ibu, mulai sekarang berubah. Saya nanti kalau diundang ke sini, saya nggak mau mukanya Bapak Ibu itu adem ayem. Bapak Ibu yang namanya generasi Tuhan itu nggak cuma balita remaja dewa, kita sampai oma-oma disebut orang-orang pilihannya. Kayaknya kita mesti nyanyi dulu. Ayo makin berdiri. Joget ya, saya mau lihat orang yang sudah merdeka.
lagi.